Lagi baca apa, Bang? Ini baca buku-buku terjemahan Indonesia ya. Kadang-kadang kan kita banyak menganggap buku-buku Indonesia itu mungkin kurang berbobot gitu ya. Padahal buku-buku Indonesia ini kan juga bagus-bagus ya. Dan tidak sedikit yang dari terjemahan buku bahasa Arab. Nah, kalau saya itu senang membaca semua apa istilah sekarang genre ya. Segala jenis bacaan tuh. Saya senang baca buku-buku masalah agama, ya, masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah politik, masalah keluarga, masalah motivasi dan sebagainya itu. Dan saya ngelihat buku itu istilahnya tidak pilih-pilih gitu. Ya, semua buku asal dia isinya bagus, berbobot, mau bentuknya kecil seperti ini ya, atau yang sedang atau yang besar pun ya semuanya bagus ya. Tidak mesti buku yang tebal itu pasti bagus isinya juga. Kan tergantung tergantung apa nanti kan ya. Nah, bisa jadi buku yang kecil itu malah lebih berbobot daripada yang besar. Mungkin saya di sini ingin coba sedikit memperkenalkan ya kepada para hewan sekalian sebagian buku-buku saya. Buku saya sebenarnya nggak banyak, cuman di sini ada dua lemari besar sama satu lemari kecil isinya majalah. Di dalam juga ada sebagian majalah sama buku sama tabloid ya. Nah, jadi waktu zaman-zaman masih sebelum ada Android itu ya, saya langganan langganan majalah aja satu bulan itu bisa 8 ya. Nah, 8 saya. Tabloidnya bisa 3 gitu. Saya langganan majalah Sabili, majalah Arisala, An-Najah, majalah Kiblati, ya, majalah Tarbawi, nah, dan macam-macam. Saya langganan Suara Islam, langganan eh, ada tabloid namanya Intelijen ya, langganan apa dulu tabloid kesehatan, Health Today atau apalah gitu ya. Nah, ini buku pertama ini Pak, buku bagus sekali ya. Judul Arabnya ya, Zahiratu Da'ful Iman. Nah, saya dekatkan nih Pak ya. Karangan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ini dulu di pondok kami ini jadi jadi kajian ya, kajian tanda-tanda lemahnya iman. Ya, bagus sekali ini kalau menjadi kajian-kajian di masjid ya, di halakoh-halakoh gitu. Insya Allah kapan-kapan kita kita bahas lah. Ya. Ini eh, buku judul Arabnya ya, At-Tanazu' wa Tawazun ya. Indonesianya manajemen tawazun dalam kehidupan muslim. Karangan Syekh Muhammad bin Hasan bin Akil Musa. Beliau ini bukunya bagus-bagus ini. Ya, membahas tentang keseimbangan dalam hidup. Orang itu kan kadang-kadang hidup itu banyak yang nggak seimbang. Ya, ada yang misalnya cuman fokus mencari ilmu saja, ya kan? Dia senang taklim, dia senang baca buku, tapi kurang dalam masalah ibadah misalnya. Nah, ada yang ibadahnya kuat, tahajudnya kuat, puasa kuat, tapi kurang masalah ilmu. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Hasan Ukail ini menjelaskan ada 5 ya tentang prioritas dalam hidup. Satu, menuntut ilmu syar'i, memperbanyak ibadah. Yang kedua, yang ketiga, mendakwahkan agama. Nah, itu punya kewajiban dakwah kita, Pak. Yang keempat, untuk membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, ya kan? Nah, yang kelima adalah untuk mencari ma'isyah, ya, demi kebutuhan kita dan keluarga kita, agar kita tidak meminta-minta kepada orang. Jadi, beliau memberikan tips-tips gimana sih supaya hidup kita ini seimbang, nggak cuman berat di salah satu sisi. Ini juga buku kesehatan bagus sekali Pak nih. Karangan Abu Fida Muhammad Izzat Arif ya. Terjemahan juga ini. Judulnya Mu'jizatu Syifa fi Habba Sauda wal Asal was Saum wal Basal.
Terjemahannya Mukjizat Kesembuhan dalam Jintan Hitam, Habah Sauda, Madu, Bawang Putih dan Bawang Merah. Penerbitnya Pustaka Al-Qawam, dari Solo. Ini hebatnya Pak, buku ini itu dijelaskan, ya, misalnya Habah Sauda, bisa untuk rambut rontok, sakit kepala, susah tidur, kutuan, vertigo atau sakit telinga, alopecia atau botak dan sebagainya. Kemudian dijelaskan juga cara buatnya gimana gitu loh. Ya, cara apa? Buatnya itu bagaimana? Bawang merah untuk batuk, untuk asma, radang paru-paru, prostat dan sebagainya. Ini buku ini walaupun kecil, ya, walaupun kecil, nggak tahu ini harganya berapa nih. Mungkin dulu harganya paling cuma 10.000. Tapi, isinya bagus banget itu. Bisa untuk kita jaga-jaga kesehatan di rumah ya. Supaya jangan dikit-dikit ke rumah sakit gitu kan ya. Jangan dikit-dikit sakit tuh. Ini buku bagus juga nih Pak. Sulaiman bin Salih Al-Khurashi. Ya, ini ulama yang produktif banget. Buku-bukunya bagus-bagus ya. Judulnya Kamus Halal Haram. 86 binatang beserta 15 kaidah penting. Jadi kelebihan buku ini selain disebutkan tentang eh, binatang-binatangnya dengan hukumnya, itu di bagian belakangnya Pak. Nah, ada kayak posternya ini Pak. Nih, jadi dia masuk dalam buku ini, ya, sudah di press gitu loh. Binatang yang warna hijau ini yang halal, yang merah ini yang haram. Ini bukunya bagus sekali ya. Penerbitnya Pustaka apa ini? Wafa Solo juga. Pustaka Wafa Solo. Nah, ini buku Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku. Karangan Abdul Malik bin Muhammad Qasim, ulama dari Saudi. Ya, motivasi kita agar kita itu ya bukan cuman dikejar-kejar dunia tapi tetap cinta akhirat. Nah, ini juga masalah keseimbangan gitu loh. Ada orang yang cinta akhirat, ibadah macam-macam, tapi akhirnya malas kerja. Itu kan salah. Ada orang yang kerja mati-matian, ya siang malam, kepala di kaki di kepala, tapi akhirnya ibadahnya berantakan. Nah ini, buku ini menjelaskan tentang bagaimana memposisikan kedua-duanya dengan baik. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Penerbitnya Pustaka Darul Falah, Jakarta. Nah ini buku yang sangat recommended ya bagi para dai, ya bagi kita penuntut ilmu. Judulnya Ar-Raqaiq, Pelembut Hati, Muhammad Ahmad Rashid. Kalau nggak salah ini orang dari Irak ya. Ketika saya lihat buku ini ya, itu saya langsung jatuh cinta gitu, langsung seneng saya. Jadi kelebihan buku ini ketika ada ayat, hadis ataupun syair-syair, Pak. Di sini banyak sekali syair-syairnya. Itu sama penerjemahnya ini ditulis Arabnya. Itu. Jadi ya bagi yang senang bahasa Arab pun dia bisa menikmati syairnya. Ya, yang nggak bisa bahasa Arab, ya dia terbantu dengan ada tulisan Arabnya gitu loh. Ya, pelembut hati. Jadi apa? Supaya kita tuh jangan jadi orang yang bebel gitu loh. Orang yang keras gitu, hatinya. Tuh, daftar isinya. Tasbih yang mengokohkan kekuasaan, detik-detik yang sangat berharga, permulaan langkah pertama menuju kesenangan akhirat. Persaudaraan adalah syiar dakwah kita. Penerbitnya Robbani Press. Buku ini bagus bener ya. Saya rekomendasikan sama para ikhwan kalau kalau bisa cari aja sendiri ini. Saya nggak jualan buku Pak ya. Ini buku langka. Ya, buku langka. Ini aslinya punya ayah saya, dikasih ke saya. Judulnya Etika Pergaulan. Karangan Abbas Hasan. Abbas Hasan ini pernah saya pakai bukunya di konten saya tentang bagaimana Nabi menjaga kesehatan, ulama dari Sumatera Barat. Dulu beliau punya majalah namanya Harmonis. Tuh. Cetakannya aja April 1965. Ya. Di Lampung ini belum tentu ada satu atau dua orang yang punya buku ini. Ya. Jadi kelebihan Pak Abbas Hasan ini
tulisannya itu enak betul dibaca gitu ya. Kemudian kata-katanya itu jadi kayak bukan orang nulis, kayak malah ngobrol gitu loh. Diselipkan cerita-cerita ya. Khususnya pada zaman beliau ya, pada tahun 60 70-an itu ya. Zaman kemerdekaan dan sebagainya. Bahkan sampai cerita-cerita dari luar negeri ya. Ini kalau kita orang yang introvert ya, orang yang susah untuk berkomunikasi sama orang, ini bagus untuk dibaca. Nah, ini juga bagus nih Pak. Kalau ini buku orang Indonesia asli, halal haram dalam transaksi keuangan. Nah, supaya kita nggak salah dalam muamalah keuangan kita. Ya. Karangan Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA. Guru saya waktu di Pondok Ngeruki. Ya, buku ini isinya hukum-hukumnya. Ada masalah kartu kredit, ada masalah membayar hutang sesuai perubahan mata uang, ada masalah apa lagi nih? Hadiah, ya kan, untuk pegawai dan sebagainya. Nah, ini buku orang Indonesia ditulis dengan bahasa Indonesia, tapi bobotnya bagus banget itu ya. Saya sendiri termasuk orang yang lemah dalam masalah ilmu kayak gini, muamalah keuangan. Ini buku bagus banget, Pak. Judulnya Kekuatan Cinta. Nah, karangan Irfan Tony Herlambang. Irfan Tony Herlambang ini seorang penulis yang produktif di majalah Tarbawi. Nah, dulu ada majalah Tarbawi ya, teman-teman PKS itu. Dan tulisan-tulisan Pak Irfan Tony Herlambang ini kemudian dibukukan jadi buku ini. 30 nasihat bagi jiwa perindu nur ilahi. Jadi isinya itu ya cerita, motivasi, ya kan? Kemudian eh, pengembangan diri, ya, dan lain-lain. Yang kalau kita baca buku ini, Kekuatan Cinta ini ya, itu kita bisa hanyut gitu loh. Asik benar bacanya itu. Nih, kalau ini buku bahasa Arab ini. Buku bahasa Arab. Judulnya Hal min Musammir. Nah, kalau bahasa kita, adakah yang mau bersegera? Ya, Hal min Musammir. Tulisan Syekh Abdul Malik Qasim. Yang tadi bukunya kita lihat, Pak. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Nah, ini memang beliau bukunya banyak banget ya. Diterjemahkan Pustaka Elba Surabaya. 101 catatan pembakar semangat keimanan. Ya. Jadi kalau kita pengen masuk surga ya kan, nah, apa yang sudah kita lakukan untuk ke sana gitu ya. Jadi ini isinya cerita-cerita, misalnya ada orang yang punya duit ya, dia belikan buku ya kan, puluhan ratusan, kemudian dia dibagi-bagi ke jamaah-jamaah haji ya di kota Mekah itu. Ada yang punya duit, kemudian dia beli kaset-kaset ceramah, kaset pita zaman dulu Pak ya, dibagi-bagikan sama orang ya. Ada yang dakwah ke sana kemari. Ya, jadi bagus benar memang ini. Cocok judulnya. 101 catatan pembakar keimanan. Ya. Jadi ya masih banyak buku-buku saya ini Pak. Ini mungkin kita sebagian kecil aja lah ya kita review. Ada buku zaman dulu. Said Kutub antara pro dan kontra, antara orang-orang yang gulu ya, ifrat dan tafrid ya, yang berlebihan mencintai beliau dan berlebihan juga menjelekkan beliau, ulama dari Mesir. Said Kutub ya. Ditulis oleh Syekh Muhammad Ibrahim Syakrah, salah satu murid Syekh Albani. Ini harganya 3.000 zaman dulu. Nah, ini juga buku bagus, Pak. Panduan lengkap Salat Sunnah Rawatib dari bahasa Arab. Ya. Judul Arabnya Ahkamus Sunan Ar-Rawatib. Tulisan Syekh Abdullah bin Za'i Al-Unazzi. Buku ini isinya fatwa-fatwa tanya jawab ya. Yang mungkin sering terjadi juga pada diri kita gitu ya. Misalnya kayak kalau salat maghrib hujan, nah kemudian
jamak dengan isya. Nah, itu masih ada salat ba'diyahnya enggak gitu. Beliau dijelaskan. Ya, salat ba'diyahnya ada, tapi ba'diyahnya ba'diyah maghrib. Nah, karena kan hakikatnya masih di waktu maghrib, walaupun sudah masuk waktu isya. Itu mungkin sementara Pak, sebagian eh, apa pameran buku-buku saya ya, eh, yang mungkin saya bisa. Nah, ini ada buku bagus juga nih Pak, karangan Pak Ridwan Saidi, ya, tokoh Betawi yang sudah meninggal tuh. Kebangkitan Islam di era Orde Baru. Saya juga senang buku-buku politik ya, buku macam-macam itu. Ya untuk untuk tawasuk kita, untuk perluasan wawasan kita, karena ilmu ini terlalu luas ya, nggak bisa untuk kita kotakkan gitu. Rugi kita Pak kalau misalnya senang buku cuma satu tema aja, misalnya hanya buku akidah saja, sepertinya rugi sekali. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.